Halo semua, welcome to Podcast. Karena sebagai episode pertama tentu ada pepatah mengatakan istilah tak kenal maka gak usah kenal. Oh, Jangan ya. Oke, kenalan dulu, perkenalkan nama aku Amar dan rekan saya sudah di sebelah sini. Aku Aisyah. Oke, jadi kita berdua ada di podcast Hai. Yang mana pada episode pertama ini kita akan mendatangkan bintang tamu karena di tengah kok ada space ya, berarti ada bintang tamu di sini. Oke, kita panggil bersama Rizky dan Feby. Kita lihat di sini bajunya merah-merah kayak partai ya. Wah, pelanggaran nih. Apa namanya? Partai apa yang merah-merah tuh? Partai Bantai enggak? Oke. Ini sudah hadir di sebelah kita ada Feby dan Rizky. Mungkin karena dari namanya Feby Rizky boleh kenalan dulu nih. Feby dan Rizky ini dari fakultas apa, sementara semester berapa, dan pada kesempatan ini sebagai apa nih? Biar kita tahu langsung ditanya ke dia dulu ya. Dari Feby dulu atau Rizky dulu? Langsung aja. Oke, dari Rizky dulu. Silahkan Rizky. Oke, terima kasih untuk rekan-rekan semua. Perkenalkan, nama saya Rizky Slamet Tertanto, biasa dipanggil Rizky. Saya dari Fakultas Hukum. Kebetulan di BEM saya sebagai gubernur. Berikutnya saya Feby Trianawati, akrab dipanggil Feby. Saya sekarang semester 5, kebetulan juga sekelas sama Gub Rizky. Saya di BEM sebagai wakil gubernur. Oke, beri tepuk tangan dong. Oke, di sini berarti mereka sebagai gubernur dan wakil gubernur di Badan Eksekutif Mahasiswa. Nah, ngomongin soal gubernur dan wakil gubernur ini kan sebagai mahasiswa aktif yang berorganisasi ya. Dan tentunya sebagai seorang mahasiswa berorganisasi ini kan harus tahu dulu nih sebelum melangkah ke organisasinya itu kayak gimana prosesnya. Dari si Rizky dulu mungkin punya point of view tersendiri ya. Sebelum kita masuk mungkin kita ada tambahan perkenalan mungkin. Dari Feby Rizky, rumahnya di mana gitu, alamatnya mana? Apa nih Kak kayak dengan alamatnya? Oke, langsung aja ya. Kita ke point of view dari sudut pandang Rizky dulu nih. Terkait perkuliahan ini kan sudah berjalan dan saya lihat kemarin Rizky lolos beasiswa Bank Indonesia nih. Kalau lolos gini suka bolos nggak kalau kuliah? Ya, sering banget. Sering banget. Sering banget. Tapi bolosnya tentang positif ya, nggak Betul. bolos yang nggak buis ngopi gitu. Iya. Kalau Feby ngopi juga? Itu tergantung mood sih. Tergantung mood ya. Dari Rizky dulu, point of view terkait organisasi di BEM itu seperti apa sih BEM FH? Definisi BEM FH itu seperti apa? Dan motivasi Rizky bergabung di BEM FH dulu itu seperti apa? Mungkin bisa diceritakan sedikit demi sedikit dulu gitu sebagai intro kita di pertama ini. Silakan. Oke, sebelumnya untuk perihal BEM ya. Karena di Uniska sendiri itu ketika kita melihat di Fakultas Hukum itu pasti yang menjadi sorotan itu ada dua. Yang pertama itu adalah dari dosen, karena dosen-dosen dari Fakultas Hukum itu banyak dari praktisi dan akademisi yang terpandang gak hanya di lingkungan Kediri saja, tapi di luar Kediri. Yang kedua, ketika kita melihat perspektif di Fakultas Hukum Uniska, itu yang dipandang adalah BEM. Karena BEM-nya di Uniska, di Fakultas Hukumnya khususnya itu menjadi sorotan publik, bahkan menjadi sorotan dunia juga mungkin. Nah, sebelumnya untuk kegiatan kita di BEM itu, kenapa saya itu tertarik masuk di BEM itu karena dorongan dari rekan-rekan kakak-kakak yang ketika saya ospek itu melihat kakak-kakaknya yang ada di BEM itu keren-keren banget dan program kerjanya itu selama 1 tahun itu tersusun semua, tidak ada yang tidak terlaksana juga. Dan ketika melihat BEM itu kelihatan gagah-gagah, keren-keren dan cantik-cantik gitu. Asik Gagah-gagah dan cantik-cantik katanya ya. Tapi di sisi lain BEM itu kan juga sebagai jembatan antara mahasiswa ke pihak fakultas ya. Oke, jadi kalau sudut pandangnya BEM seperti itu kita jadi tahu nih dari sudut pandang Rizky seperti apa. Dan ketika awal Rizky masuk ke BEM itu apa sih motivasinya? Kenapa harus BEM FH ini gitu? Kenapa gak BEM dulu atau mungkin organisasi lain gitu? Bisa dijelaskan? Oke, kalau dari saya sendiri
juga bingung ya kenapa kok tiba-tiba masuk di BEM itu, karena juga tiba-tiba jadi gubernur wakil gubernur pun juga kita bingung, karena mungkin kita salah satu ya dari sekian banyak gubernur wakil gubernur itu yang menjadi gubernur atau wakil gubernur itu tanpa ada dorongan organisasi eksternal. Jadi kita itu netral, tidak ada organisasi eksternal di belakang kita. Kita murni maju sendiri untuk memajukan khususnya di BEM dan umumnya di Fakultas Hukum dan Uniska sendiri. Oke, keren ternyata. Ternyata diam-diam gini juga punya niat ambis ya, walaupun nggak bolos. Tapi lebih banyak nggak bolosnya sih yang pasti. Udah lulus biasa BI, masa ngopi-ngopi. Yang penting jangan joki tugas ya. Pasti. Berapa nih joginya? 4 juta? Jokinya 4 juta. Deskripsi dong. Skripsi. Oh, ini lagi rame nih di luar sana kan, banyak sekali ya joki-joki skripsi. Entah ini di luar kampus ya sifatnya, banyak joki skripsi. Jadi kalau mau lulus ditawarin nih biaya berapa? Kamu mau nggak kalau bisa seperti itu? Kita harus tolak itu semua. Tolak itu semua. Karena seninya di dalam perkuliahan itu ya skripsi itu. Kalau kita nggak skripsian ya nggak ada seninya. Jadi seni berpikir kita dimainkan di Betul. situ ya. Mungkin menyangkut joki itu seperti ada keterkaitannya dengan AI nggak sih? Mungkin lebih menghemat waktu ya, kayak lebih efisien gitu dalam hal waktu. Tapi itu membuat kita jadi malas berpikir. Ya. Sebenarnya works loh pakai AI. Works. Cuman Iya. jadi kita ini pemikir yang malas berpikir gitu ya. Untuk Plus menyusun minus sebuah lah. seni itu tadi. Kalau dari tadi sudah di Rizky, mungkin kita beralih ke Feby nih. Oke. Dari Feby sendiri kan sebagai wagub, nah, membantu jobdesk daripada gub. Iya. Nah, di wagub sendiri ini kan juga mengetahui terkait struktur ataupun program kerja daripada di BMFA selama berjalannya ini. Nah, untuk kabinetnya Rizky dan Feby ini kan ada moto kalau nggak salah Prawira ya? Iya, betul. Oke, motonya Prawira. Dan di kabinet Prawira sendiri itu ada nggak program kerja unggulan dan juga mungkin bisa dikalian di struktur-struktur organisasinya. Mungkin kalau ada nama nanti ada fotonya di sini. Cek. Oke, silakan Feby. Siap. Ke awal dulu mungkin, namanya organisasi pasti ada yang namanya penanggung jawab atau pembina. Kalau kita sendiri di bawah naungan dari dosen kita yaitu Bapak Topan Yulia Pratama SHMH. Mungkin nanti bisa ditampilkan fotonya. Selanjutnya ada gubernur dan wakil gubernur. Ini gubernurnya, saya wakil gubernurnya. Lanjut ada BPH. BPH itu ada sekretaris dan bendahara. Sekretarisnya ada 3, bendaharanya ada 3. Selanjutnya beralih ke divisi. Divisinya itu ada 4. Ada pengembangan sumber daya mahasiswa, itu PSDM, ada sosial dan pengabdian masyarakat, mahasiswa, selanjutnya ada Kominfo, dan juga ada advokasi kesejahteraan mahasiswa, gitu. Oke, mungkin bisa dikalian dikit nggak? CO daripada Kadif atau Kadif Oh, kepala gitu. divisinya mungkin Kadif ini centing, Kadif ini centing. Nah, nanti muncul nih teman-teman jadi tahu Iya, juga kan? boleh. Oke, boleh. Mungkin karena saya sebagai wakub, saya menaungi 2 divisi itu. Oh, dibagi. Iya, dibagi dengan grup. Saya menaungi divisi PSDM dan juga Kominfo. Untuk PSDM sendiri, kadifnya itu ada Erika Citra Berliana, fotonya sini. Ini dia. Selanjutnya itu ada juga Kominfo. Untuk Kominfo, kepala divisinya ada di sebelah saya. Oke, nggak perlu foto-foto ya. Langsung ya. Memudahkan LPM untuk ngedit. Oke ya. Seperti itu. Seperti itu. Berarti kalau yang sisi lain dipegang sama Rizky. Iya, Kalau Rizky dibagi. menaungi divisi apa nih? Kalau saya menaungi ada 2 divisi. Yang pertama ada Advokesma dan Sospem. Untuk kepala divisi dari Sospem itu ada Willy Pramudia Wandanu. Bisa kita panggil anaknya? Willy. Di belakang kamera. Willy dikit ya, Willy dikit Twitter. Bukan, Billy love you. Jangan-jangan punya Willy dikit dia nih. Aduh. Nah, untuk yang kedua itu dari Advokesma. Advokesma itu kepala divisinya ada Tanti Febrianti. Yang mana fotonya? Fotonya di sini. Oke. Jadi sudah kita kenalan nih tadi kan sudah teman-teman juga tahu kan terkait foto-foto mereka di sini tadi dari struktur organisasinya. Mungkin dari Aisyah gimana nih lanjutannya? Perihal Kita mungkin bertanya-tanya dulu nggak sih kayak misal di kuliah ini kan terkadang tugas itu banyak ya. Kalau sudut pandang Feby ini pernah nggak sih kewalahan mengalami tugas hukum? Sudut pandangnya mahasiswa hukum itu kan tugasnya banyak ya, bikin kepenulisan atau mungkin kontrak drafting yang tentu sebenarnya bisa cepat kalau kita udah tahu, tapi karena kita baru dikasih tugas
kita memikir dulu dan kita mengekspor dulu tugas itu seperti apa. Kalau dari Feby gimana? Oke. Pernah nggak mengalami kewalahan tugas itu tadi? Kan saya berproses di BEM kan sudah berjalan 3 tahun ini. Saya dari semester 1 sampai semester 5 pasti saya sudah menemui banyak sekali problematika seperti itu. Seperti di kelas banyak tugas, ujian, namun di BEM juga lagi ada ngerjain proker. Kalau saya sendiri itu menerapkan beberapa strategi. Yang pertama itu adalah menentukan skala prioritas. Pertama itu. Kembali ke prioritas pertama kita kan kuliah. Pastinya tujuan kita itu di akademiknya. Betul kita punya tanggung jawab di non akademik, namun kita juga harus memprioritaskan akademik kita. Lantas bagaimana untuk non akademik? Kita memiliki tim, kita punya kerja tim. Lantas itulah kita bagi job desk-nya, gitu, agar semuanya itu bisa terkendali dengan rata. Gitu. Saya menerapkan 2 itu dari dulu, seperti itu. Oh, jadi prioritas ya, dan itu semua di kalian sendiri. Oh, tak kira kamu di organisasi sama pamannya. Enggak, nanti kan ya kalau dikelolain sama keluarga itu kan lebih enak sebenarnya. Tapi karena ini tanggung jawab sebagai mahasiswa hukum sendiri gitu ya, nggak dikelola sama pamannya. Yang penting bisa udah cukup. Cukup sih. Oke, cukup. Usia berapa? Usianya baru 20. Cocok sebagai mahasiswa gitu ya. Emang kalau udah 20 cocoknya sih? Cocoknya Keluarga. Gitu. masih kosong kok. Surya. Tapi emang kalau Feby, Rizky ini emang kadang-kadang suka diem-diem gitu ya? Diem-diem gimana nih? Diem-diem maksudnya Maksudnya kayak sering ngobrolnya itu perihal organisasi aja atau di luar organisasi emang udah klop gitu. Oke, mungkin kalau perihal chemistry karena kita sudah 3 tahun bersama, chemistry-nya udah jalan banget. Kalaupun di kelas pun kita juga obrolannya juga gak melulu tentang BEM, gak melulu tentang, kita juga ngerosting teman kita, ngebully teman kita, ngebully Surya, teman-teman BEM yang lainnya, ngebully Fani itu di belakang juga ada. Gak melulu tentang proker. kirain ini yang dia roasting bukan kelas doang, AC-nya pajangan doang. Enggak ya, semoga ya kita tetap berjalan ke depannya semakin baik ya dari segala fasilitas kita gitu ya. Tapi kadang kan kalau kita belajar butuh papan tulis nih, papan tulisnya kalau kotor kan juga dibersihin. Harus. Yang penting yang bersihin bukan keluarga ya, bukan Itu nama ibu itu. ya, bukan ibu bersih nama ya. Oke, karena Feby udah, sekarang beralih ke Rizky. Mungkin perihal, karena Kak Rizky kan udah jadi mahasiswa hukum itu selama berapa tahun? Kurang lebih 2 tahun ya? Hampir Udah. 3 tahun. Oke, hampir 3 tahun di semester 5 ini. Karena stigma dari orang-orang ya yang awam hukum itu kan pasti mengiranya mahasiswa hukum itu harus pinter hafalan, harus pinter menghafal gitu. Nah, apakah ketika Mas Rizky ya Kak Rizky itu sudah menjadi mahasiswa hukum, apakah benar itu seperti realita yang Kak Rizky alami selama menjadi mahasiswa hukum itu benar seperti yang dikatakan orang-orang di luar sana, atau lebih dari itu, mungkin lebih dari sekedar menghafal, mungkin boleh? Oke, kalau menurut saya pribadi, setelah saya sebelumnya kan saya mau masuk di hukum itu juga pikir-pikir kenapa saya masuk hukum, padahal hafalan banyak undang-undang. Ternyata ketika saya sudah masuk di fakultas hukum itu nggak ada yang hafalan. Yang hafal itu ya cuma sedikit aja. Mungkin beberapa undang-undang yang harus kita hafal, tapi nggak semua satu undang-undang itu kita hafal. Yang penting kita tahu apa poin-poinnya di dalam undang-undang itu aja udah cukup. Menurut saya gitu sih. Oh, jadi apa ya? Ya teori penting, Betul. cuman yang lebih penting dari itu adalah implementasinya. Betul. Ya, implementasi. Terutama ketika kita terjun di dunia kerja ya, mungkin adanya undang-undang dan juga hal yang dihafalkan itu sebagai sebagai landasan ya, landasan untuk tetap pada idealisme kita. Tapi nih ngomong-ngomong perihal idealisme, seperti kebanyakan orang-orang yang sudah misal seperti baby boomers ya, atau mungkin gen milenial yang sudah terjun di dunia kerja, katanya mahasiswa kita yang masih sebagai mahasiswa itu terlalu ideal, maksudnya terlalu idealisme, maksudnya kalau kata orang-orang ya di tweet ya di X gitu. Aku dulu juga pernah nih di seusia kalian gitu. Jadi kalau sekarang kalian terlalu terlalu vokal dan juga tetap pada
idealisme kalian itu rasanya nanti baru deh kalian bakal ngerti realitanya ketika kalian terjun di dunia kerja. Menurut Mas Rizky dan juga Mbak Feby ini bagaimana menurut kalian hal-hal yang seperti itu? Apakah memang ketika kita sudah terjun di dunia kerja dan melihat fakta yang terjadi di lapangan itu, apakah kita harus mengesampingkan idealisme yang pernah kita bangun dan galakkan ketika kita masih menjadi mahasiswa? Siapa dulu? Oke. Ya kalau menurut saya pribadi ya, idealisme itu perlu. Kebanyakan orang-orang itu idealisme itu ketika hanya mahasiswa saja. Tetapi ketika sudah masuk di dunia kerja, dia sudah tidak idealisme lagi karena mungkin tekanan dari atasan atau apapun. Nah, itu yang harus kita pertahankan mengenai idealisme itu. Karena cerminan mahasiswa hukum itu idealismenya emang tinggi. Tapi kita juga harus melihat fakta yang ada di lapangan, apakah kita perlu idealisme itu tetap kita pertahankan atau tidak. Kalau saya pribadi, saya berpedoman, saya harus menjaga idealisme saya sampai saya mungkin akhir hayat saya. Ini kalau kerja besok gimana? Kerja karena saudara atau kerja karena KKN jadinya. nepotisme gitu ya. Ini sebenarnya bukan jadi apa ya? Bukan menjadi sebuah rahasia lagi ya. Namanya nepotisme itu sampai sekarang terus membara gitu ya. Tiba-tiba selalu ada, kalau kita nggak ada kenalan orang dalam juga susah. Sebenarnya fungsi networking tuh bisa dikatakan networking atau nepotisme. Antara keduanya ya? Antara kedua, bisa jadi networking atau nepotisme. Itu yang susah dibedakan nih sekarang ya. Zaman sekarang ini persaingan semakin ketat, tapi karena kalau kita ada kenalan, oke aja. Free pass ya. Kak, di sini. Siapa nih? Tiba-tiba mbak Tenteng, gila Tenteng matiin mic. Enggak Dulu. Sama siapa kesini? Mau lihat ini loh. Kakak lihat gak? Apa? Keadilan. Kesini sama siapa? Sendiri sama temen aku sih. Mana Bantu dong. Gak tau tadi masih keliling kak. Kasian. Ini temennya. Iya. Jualan apa mbak? Risol kak. Itu jualan risol. Iya. Tak kira birokrasi. Emang bisa dijual ya? Sulit. Gimana bukanya? Nih. Oh, beneran risol. Risol kak beneran kita mah. Berarti definisi mahasiswa jual risol tuh banyak ya. Buat danus ya namanya. Nih, cobain. Ini risol guys. Ini kamu buat tiap hari? Iya, tiap hari. Buatnya dibantuin mama atau dibantuin paman? Buat sendiri. Oh, buat sendiri. Enggak melulu semuanya paman dong. Tolong. Enggak, kirain kan suksesnya sebuah usaha itu kan dibantu ya. Ya pasti akan ada Dibantu bantuan. Tuhan. Oh iya, Ya, bantuan Tuhan. karena- Relasi kan relasi. Relasi. Relasi penting sih, penting. Ini boleh dimakan nggak nih? Boleh. Dilihat aja deh. Tapi kayaknya ini ya, maksudnya kalau kita cuma kuliah aja kayaknya ya udah kuliah pulang gitu. Tapi kan juga banyak dari teman-teman mahasiswa nih banyak yang kayak ada yang kuliah organisasi, kuliah pulang aja, kuliah jualan kayak si Dea ini, atau ada yang kuliah rapat, kuliah demo gitu Waduh. kakak. Kalau kakak tipe yang mana nih? Kalau aku sih tipe yang mengalir aja sih. Mengalir aja. Bukan yang nggak punya pandangan ya, Hmm. tetap fokus di akademik. Namun kan juga kita kan di akademik kan cuma dapat teorinya aja. Kita kan nggak punya asas soft skill kita, kemampuan interpersonal kan adanya di organisasi. Maka dari itu Tuh. diasah di organisasi. Jadi MC-nya saya atau kamu? Emang aku belum boleh tanya. Enggak sih, Aku kan kayak boleh. bersama wagub dan gubernur yang keren-keren banget ini loh guys. Tapi ngomongin soal-soalnya enak loh. Ini bisa naik jabatan nggak? Waduh. Waduh, Bisa. Yang penting ini gitu ya. gak dibarengin sama es teh. Es teh kenapa? Iya gak apa-apa es teh. Oh es teh itu saking enaknya bisa nurunin jabatan. Es teh berkualitas jabatannya gitu kan. Rasanya jadi kalau rasanya nggak enak kan nanti turun nih kualitasnya, jadi jabatannya es teh itu turun. Maksudnya jabatan es teh kan gitu. Cuman kalau menurut gubernur sendiri nih, kayak mahasiswa yang kayak tipenya dia kayak gini, dia jualan kuliah sambil jualan itu gimana menurutnya Mas? Kalau menurutku bagus banget sih, karena dia pasti tidak mengandalkan orang tua untuk biaya hidupnya. Keren.
Kalau dari orang tua gini dong, mah loker dong apa? Waduh. Yang penting gak nendang pintu. Tuh. Oke. Tuh. Mah loker dong apa? Kepala daerah. Gak bisa disapu ya. Gak bisa disapu. Aku mau lanjutin aja deh kayaknya. Lanjut nyari. Dari apa? Nyari keadilan tadi. Jadi Kok kan. ditinggal? Mau mana lagi? Udah ya kak, permisi. Oh iya. Jangan malu dong. Buat doang ternyata ya. Oke, tepuk tangan deh buat teman-teman tadi. Luar biasa ternyata dia kesini bukan cuma jualan tapi juga nyari keadilan ya. Tidak tahu keadilannya karena apa juga bingung nih tadi ya. Oke, tadi sudah dari Rizky Febri sudah ada pandangan terkait bagaimana sistem kuliah di hukum itu seperti apa. Tapi kalau ngomongin konsentrasi nih, ini biasanya konsentrasi udah ada konsentrasi belum dari kalian? Oke, kalau saya sendiri itu kalau judul saya jujur sudah nemu. Sudah nemu. Tapi saya kurang mendalami Kurang di mendalami. konsentrasi itu. Kalau saya lebih prefernya itu ke pidana, tapi belum nemu judul. Kalau di tata negara saya udah nemu judul tapi kurang bisa memahami. Saya belum mendalami. Kurang expert gitu ya, mau explore dulu. Betul, Nih mau dari explore. di sana rencananya eksplornya ke pidana dan nanti nemu judul di situ. Rizky pun juga sama? Sama. Sama di pidana. Berarti pidana yang penting jangan di pidana ya. Iya. Kalau pidana 1 triliun 6 bulan juga enak ya. Bayangin 20 jam per detik. Gaji 20 juta per jam gajinya. Kalau misal 1 triliun di penjara 6 bulan. Itu kan masalah ngomongin pidana juga kan, tapi Betul. pidana dia melakukan apa nih? Tergantung ya kalau misal contohnya dia di apa di Ganam 2 pencurian itu kan 5 tahun ya, 5 tahun 900.000. Tapi kalau dipotong dengan Pak, lobby Pak, bisa nggak ya? Udah tahu itu kan realita, Iya, realita. di lapangan sama teori kita ini sering berbeda, sering banget ya. Kalau kata bahasa anak hukum itu dasolen dan juga dasen. Dasen, Gitu. dasen itu bener-bener nyata di kita terkait fakta di lapangan sama fakta pada case-nya itu sendiri. Oke, ngomong-ngomong perihal konsentrasi ya, untuk mungkin bagi penonton yang merupakan mahasiswa hukum yang masih di awal semester, mungkin kan masih masih asing ya dengan beberapa penjurusan yang ada di kampus kita ya. Itu ada 3 ya kalau nggak Betul, salah. Ada 3. Ada pidana, Pidana. perdata, dan juga hukum tata negara. Mungkin bisa dijelaskan dari Kak Feby atau Kak Rizky lebih detailnya aja biar penonton tuh tahu lebih tentang gambarannya. Oke. Mungkin saya bisa jelaskan yang basic dulu, mungkin teman-teman non hukum bisa paham. Kalau hukum pidana sendiri itu membahas tentang kayak kriminalisme lebih ke umum, seperti mungkin kayak pembunuhan atau juga di umum tuh di khususnya ada korupsi, narkoba dan segala macam. Untuk di keperdataan sendiri ranahnya untuk ke pribadi gitu, seperti waris, perceraian, perkawinan ataupun sebagainya. Untuk hukum tata negara sendiri itu lebih ke apa ya namanya, demokrasi suatu instansi pemerintahan gitu, birokrasi pemerintahan seperti itu. Gitu. Berarti arah fokusnya sudah beda-beda ya. Kalau Betul. KM kita fokus ke pemerintahan, perdata ya ke perseorangan, kalau pidana perbuatan di masyarakat yang harus diatur gitu ya. Dan nanti kalau dilanggar mendapatkan sebuah sanksi. Oke. Jadi kita punya banyak insight ya dalam pertemuan kita yang singkat ini. Tapi sebelum kita akhir nih, kita juga pengen kenalan dong dengan tim dari Kominfo. Mungkin kita bisa undang ke sini dulu gak sih? Betul. Betul. Oke, silakan teman-teman Kominfo. Oke, hadir lagi. Oh, jadi kamu sampai keadilan tadi? Apa? Sudah dapat keadilan? Belum. Soalnya kemana keadilannya? Di Belum MK. bayar. Oh, belum bayar. Cari-cari ya. Belum ada duitnya. Soalnya rutin ke bawah ya. Iya takut kak. Sini dulu dong. Kita sapa dulu sama teman yang hadir di sini, jadi biar kita saling kenal ya, saling tahu. Sawadikap teman-teman. Sawadikap. Oh sini. Sorry. Gak bisa bahasa. Kurang satu nih kayaknya. Satu nih. Mana nih? Awal. Bingung nih. Sudah 12. Gula garam jaya. Joget gak? Sorry, Mas. Tapi joget gak? Joget apa nih? Gudang garam jaya. Oh. Silakan Let's go Surya. Mas Surya, let's go. Ayo Sur. Oke, kita tampil betul sudah 1, 2. Oke. Oke, dia ini sudah di sini ya.
Oke, bisa kenalan dulu nggak dari namanya? Tadi kan cuma cari-cari jual risol ya dan cari keahlian. Sekarang boleh kenalan dong namanya sama teman-teman. Perkenalkan, nama saya Deananda Rosa Dewi. Kayak ini ya, ada Jawa. Teman-teman Bapak ya. Enggak, Pak. Oh, beda. Enggak, dia mau tari sama. Tadi saman. Ayo. Perkenalkan, nama saya Deananda Rosa Dewi. Saya berasal dari divisi Kominfo dari bagian BMF. Mendalam sekali ya. Iya. Putri Indonesia. Oh, jadi Indonesia boleh. Iya. Putri ya. Dari Udah. Indonesia. Ya, silakan. Saya halo semuanya, perkenalkan nama saya Ahmad Hidayat, biasa dipanggil Dayat, saya anggota dari divisi Kominfo. Anggota Oke. dari- Betul sekali. Oke, next. Oke, halo semuanya. Perkenalkan nama Faira Rahmatia, aku juga anggota dari divisi Kominfo. Dari divisi Kominfo. Halo, perkenalkan. Sudah pernah. Sudah kenal. Mungkin bisa diperkenalkan lagi anggotanya yang belum hadir hari ini. Oke, jadi mungkin selaku kadif ya. Jadi di Kominfo itu sendiri kalau lengkapnya itu ada 8 anak. Nah, di sini kan udah ada 5 anak. Jadi memang ada 3 yang berhalangan. Yang sayang sekali berhalangan hadir hari ini, yaitu yang pertama ada rekan seperjuangan saya gitu dari semester 3 ya, saya di Kominfo itu ada yang namanya Dava Diaul Haq atau panggilannya Papa. Fotonya di mana fotonya? Di sini. Sama Surya pokoknya ya. Atas aja dulu. Atas. Mas Surya yang menerangi di atas fotonya. Dan yang kedua yaitu ada sohibnya Mas Safa nih, sohib barunya, sohib hasil ngerebut gitu. Siapa nih? Yang direbut bukan cewek aja, ternyata cowok juga. Cakep juga loh. Cakep banget. Oke, itu ada Mas Surya. Dan juga yang ketiga ada newbie, yaitu anggota baru atau staf muda kita, rekannya dari Dea, yang mana juga berhalangan hadir. Sayang sekali ya, yaitu ada Najwa. Oke. Oke, mungkin mumpung Kominfo kumpul ya di sini. Kan ini apa ya? Podcast kita ini kan first podcast yang ada di BEM-FH gitu. Nah, sebenarnya podcast ini sudah lama sekali ditunggu-tunggu, bahkan dari periode sebelumnya. Ditunggu-tunggu sekali oleh gubernur sebelumnya, tapi belum dikarenakan beberapa faktor sehingga belum bisa terlaksana, dan baru bisa terlaksana di Apa nih? periode ini Faktor gitu. duit. Salah satunya. sponsor mau Duit masuk. Nah, Jadi dulu. menyangkut perihal podcast kita. Jadi di podcast pertama kita itu mungkin bisa sekalian jelaskan ya perihal kita temanya untuk podcast pertama kita itu memang untuk membahas tentang internal BEM kita sendiri gitu, yang memang mendatangkan narasumber dari eksekutif kita yaitu gubernur dan wakil gubernur gitu. Dan juga dari podcast ini kita memiliki apa yang namanya kayak semacam nama nickname gitu untuk program kerja kita, podcast pertama kita yaitu Podhype. Nah, mungkin Apa tuh artinya? Sebenarnya kita ngasal ya, cuman Ngasal ya. cuman cari yang lebih yang bagus didengar aja gitu. Yang penting Tapi jangan asal undang-undang ya. Ngasal nyusun pasal ini ya. tapi walaupun memperhatikan perihal estetika nama, tapi di balik itu juga ada maknanya sih sebenarnya. Podhype itu, hype kan artinya kayak hype, sesuatu yang melesat gitu, kayak keren aja gitu. Nah, jadi memang di Kominfo ini kita sangat menekankan hype, kayak hypebeast gitu anak-anaknya gitu. Culture nggak sih? Gitu, culture. Jadi memang Podhype itu untuk menunjukkan bahwa ini loh program kerja dari divisi Kominfo di periode prawira yang memang kita tekankan untuk bisa menyempurnakan program kerja dari divisi Kominfo sebelumnya yang memang belum terlaksana, dan juga harapannya memang dari Podhype ini kita tidak hanya pada internal BEM juga, tapi juga untuk memberikan wawasan kepada pemirsa-pemirsa yang mungkin banyak dari pemirsa yang
bukan anak BEM atau mungkin bukan anak Kopo. Oke, sudah cukup ya Aisyah. Terima kasih Feby dan Rizky sudah hadir di podcast kita. Semoga kita dapat bertemu lagi di Pod Hype episode berikutnya. Amin. Oke, Amin. mungkin Oke. bisa untuk saran untuk kita ya. Jadi buat pemirsa di sini yang nonton podcast kita boleh request siapa sih enaknya kita ngundang narasumber di episode selanjutnya, boleh komen ya. Kalau tadi kan sudah Itu- kata-kata kan, saya juga mau kata-kata, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Karena kalau kata-kata dari saya cukup itu sudah membanggakan hati saya dan membanggakan kita semua. Ya. Oke, terima kasih ya sekali lagi kepada Feby dan Rizky telah hadir. Saya Amar dan juga rekan saya. Aisyah. Sampai jumpa di next episode Pod Hype. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.